Harapan besar digantungkan pada Polri untuk berbenah, meningkatkan profesionalitas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Apa saja yang perlu diubah dalam reformasi kepolisian nantinya dan apa tantangan terberat dalam mengubah budaya yang sudah mengakar di tubuh kepolisian? Bagaimana pula DPR serta masyarakat bisa mengawal agenda reformasi kepolisian ini? Kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, serta Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Bambang, Pak Arianto, juga Pak Rudi. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Arianto dulu. Jadi sebenarnya untuk reformasi kepolisian ini kan seperti apa berjalannya agar seiring? Tadi ada penasihat khusus Presiden, salah satunya bidang kepolisian Pak Ahmad Doviri, tapi di sisi lain dibentuk juga komite reformasi kepolisian. Bagi saya itu melihatnya sebagai keseriusan Bapak Presiden ya, ingin betul-betul memperbaiki polisi yang sekarang ini. Nah, polisi reformasi itu istilahnya kan sekarang perubahan total ya, perubahan besar-besaran gitu ya. Reformasi. Padahal polisi itu ya sejak dulu dipisahkan tahun 2002 itu ya. Sejak ada undang-undang kepolisian itu dipisahkan dari TNI dari ABRI ya. Itu sudah direformasi dari militeristik menjadi polisi yang sivil ya. Gitu. Sudah melakukan reformasi di bidang kultural, instrumental, struktural dan kultural selama 20 tahun ini. Bahkan melalui grand strategi yang dulu grand strategi pertama kali itu ada 3 ya. Jadi trust building, terus partnership sampai strike for excellence gitu. Sekarang ditambah lagi sampai grand strategi sampai tahun 2045. Tapi dalam perjalanannya kalau menurut pengamatan saya sebagai saya yang jadi polisi selama 50 tahun ini dan di lingkungan Kapolri, itu untuk instrumental dan struktural tidak banyak masalah sebetulnya. Karena perkembangan polisi itu sekarang sudah hampir ya mengimbangi perkembangan lah gitu. Walaupun belum sampai ya, sekarang baru separuh. Artinya itu personilnya, peralatannya, terus organisasinya kan besar ya itu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian instrumentalnya juga tidak masalah, tetapi di bidang kultural itu yang banyak dikatakan bahwa itu belum berhasil. Indikatornya bahwa di bidang kultural itu ya, sampai sekarang seakan-akan polisi kan dianggap kok masih cenderung pada kekerasan. Kemudian penegakan hukum yang tidak akuntabel, pelayanan yang buruk, kemudian pelayanan masyarakat yang ini dan sebagainya. Jadi itu kan yang dikeluhkan ya. Makanya itu kemarin ketika kita rapat di Mabes Polri sana, ini kan ada isu akan dibikin komisi gitu ya. Nah, kalau oke lah, polisi sekarang gini, sambil menunggu komisi itu berjalan dibentuk, polisi harus bebenah ini mana yang dianggap kurang gitu. Tuntutan itu kan ada 9 yang kemarin yang dikatakan ada 9. Nah itu langsung dibalas dengan sekarang istilahnya pakai quick win. Quick win ya. Quick win itu juga dari dalam internal kepolisian dulu sebelum dibentuk komite. Itu yang dikatakan polisi selama menunggu komite ini. Nah, quick win itu pada faktor-faktor yang sangat nendang lah untuk perbaikan polisi. Apa misalnya salah satunya? Yang nomor 1 adalah perbaikan sikap perilaku hedonis. Hedonis koruptif itu diberantas, nomor 1. Yang kedua, sikap yang arogan, tidak profesional. Itu juga yang nomor 2, sasaran nomor 2. Nomor 3 adalah kecepatan respon polisi kepada masyarakat kalau butuh bantuan. Aduan, layanan masyarakat. Misalkan ada rampok dia cepat gitulah. Termasuk responsif. Kemudian pelayanan masyarakat yang selama ini LP kan no viral no justice. Nah itu harusnya diberantas. Harusnya ada no viral no justice gitu. Ya harus langsung Terus kemudian pelayanan yang sangat buruk tadi dibilang ya. Nanti targetnya adalah pelayanan yang betul-betul bersih dari korupsi, cepat dan tuntas. Kurang lebih itu. Jadi kira-kira ada 7 poin itu yang untuk diperbaiki, diharapkan dalam waktu singkat akan terjadi perubahan dan kelihatan oleh masyarakat. Nah, kalau Mas Bambang lihatnya biar quick win-nya itu berjalan dengan baik? Ya, problem yang disampaikan Pak Arianto tadi itu yang diharapkan masyarakat. Upaya untuk membangun sesuai dengan harapan masyarakat itu sudah dilakukan lama memang sejak reformasi 99 ya ketika pemisahan TNI Polri. Tapi udah 2 dekade berlalu ini ya. 2 dekade berlalu, terus kemudian isu-isu yang terkait problem di kepolisian kan masih marak. Apalagi setahun terakhir misalnya muncul
ada sorotan masyarakat terkait dengan Partai Coklat misalnya seperti itu. Artinya kan kalau saya melihat kalau ingin kepolisian ini sesuai dengan harapan masyarakat, lebih profesional, lebih independen, lebih humanis, itu tidak harus ada perubahan yang lebih sistemis ya. Karena kalau menurut amanat TAP MPR tahun 2007 tahun 2000, ada lembaga kepolisian nasional yang seharusnya bisa menjadi alat kontrol dan pengawasan yang kuat. Yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang 2 itu bentuknya adalah Kompolnas. Tapi faktanya kan Kompolnas tidak terlalu efektif untuk mengawasi dan melakukan kontrol kepada kepolisian. Makanya instrumen yang sudah reformasi instrumental, struktur yang sudah dilakukan oleh kepolisian ini tidak memberikan dampak apapun terhadap perubahan kultur gitu loh. Makanya memang harus ada dorongan dari negara makanya kalau kemarin Presiden memberikan pernyataan terkait pembentukan komisi reformasi Polri, sebenarnya ini adalah evaluasi pada Kompolnas dan Polri yang selama ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu. Artinya ada sesuatu yang keliru terkait reformasi Polri selama ini. Gitu. Memang perubahan dari Polri ini tidak bisa serta-merta dibebankan pada Polri karena tidak akan mungkin bisa selesai karena resistensi di internal kepolisian pun akan sangat tinggi karena banyak yang kelompok faksi-faksi lah, faksi-faksi yang pro status quo udah nyaman dengan kondisi saat ini dengan yang seperti disampaikan Pak Rianto tadi dengan gaya hidup hedon, koruptif dan sebagainya seperti itu ini pasti akan resisten dengan upaya mendorong Polri yang lebih baik itu akan resisten. Namanya dibongkar ya pasti banyak yang tidak akan nyaman dengan nyaman seperti itu. Tapi tim reformasi ini tidak cukup hanya membongkar faksi-faksi ini saja, tetapi harus lebih sistemis gitu loh. Banyak hal yang harus dibenahi secara sistem. Tadi kaitannya dengan pengawasan kontrol dan pengawasan eksternal ini harus diperkuat gitu loh karena yang terkait dengan upaya whistleblower dari internal kepolisian misalnya seperti itu kan ini sangat sulit sekali mereka yang mereka yang progresif berupaya untuk membuka membongkar aib kawannya ini tentu akan ditekan itu. Iya betul karena masih terjebak dalam sistem tadi makanya butuh reformasi sistemis ya. Nah untuk reformasi sistemis apa yang bisa dilakukan DPR dalam hal ini Bang Rudi? Tadi kan sudah disampaikan kalau dari Pak Rianto ada quick win yang bisa dilakukan. Tapi catatan juga dari Mas Bambang bahwa reformasi secara struktural dan instrumental sudah ada, tapi secara kultural pun masih jadi catatan seperti juga yang disampaikan Pak Arianto. Bagaimana Pak Rudi? Ya, pertama saya berharap diskusi kita malam ini didengar oleh Istana Negara supaya saya mengusulkan Bambang Rukminto ini dan Profesor penasihat Polri Pak Aryadi ini masuk tim reformasi Polri, Arianto masuk tim reformasi Polri ya. Karena ide-ide gagasannya dan itu yang menjadi problem hari ini saya kira yang jadi problem hanya satu soal kultural ya yang terjadi di institusi kepolisian kita yang masih banyak oknum-oknum ini menganggap menjadi anggota Polri itu kita jadi penguasa kira-kira gitu. Padahal sebenarnya esensinya Polri itu adalah ras swakotama. Dia adalah abdi negara, pelayan bangsa. Sehingga mindset ini, kultur ini yang harus dirubah memang. Tentu kalau mau merubah kultur ya bicara pendidikan ya, mungkin kurikulum dalam pendidikan Polri itu sendiri ya, apakah bagaimana etika pelayanan publiknya, bagaimana pendidikan karakternya, saya kira itu poin utama sebenarnya karena hari ini masih banyak polisi baik saya kira, masih banyak polisi baik dan ada oknum-oknum yang itulah ketika lembaga kurang dipercaya masyarakat maka ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran istilahnya nilai setitik rusak susu semelanga kira-kira begitu. Padahal 20 tahun lebih 2 dekade Polri ini terus berbenah bagaimana kemudian terus responsif terhadap aspirasi masukan dari masyarakat. Memang tentu ke depan banyak tantangan saya kira dan kita berharap apa yang diambil langkah Presiden ini melalui tim reformasi Polri termasuk pengangkatan Ahmad Lupiri sebagai penasihat khusus Kamtibmas dan reformasi Polri, mudah-mudahan bisa duduk bersama termasuk Kompolnas itu sendiri selaku pengawas eksternal itu betul-betul
bisa berbenah apa yang perlu diawasi gitu. Kami pun selaku mitra Polri ini melihat Polri ini jauh lebih baik ke depan gitu. Jujur kami di Komisi 3 paling banyak rapat, dengar pendapat, mendengarkan aduan, laporan masyarakat itu dengan Polri, karena masih banyak oknum-oknum, apakah itu di daerah dan sebagainya, yang masih melakukan praktek-praktek abuse of power misalkan, penyalahgunaan kekuasaan misalkan. Inilah yang sebenarnya disorot oleh masyarakat. Padahal esensi Polri ini adalah pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Nah, kalau kemudian langkah-langkah Polri hari ini di luar dari tugas utama Polri, maka itu yang menurut saya mendegradasi institusi Polri itu sendiri. Tapi saya melihat kemitraan Polri dan DPR memang kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling mengawasi tentunya. Mengingatkan selalu hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena teman yang baik ketika bicara reformasi tentu kita setuju itu, karena muaranya adalah perbaikan kinerja institusi, bukan hanya Polri. Saya kira seluruh instansi atau institusi negeri ini yang perlu direformasi. Nah, saya kira itu. Bagaimana untuk memasukkan peran-peran orang yang saat ini sudah disebutkan ditunjuk masuk tim reformasi Polri? Ada Pak Ahmad Doviri, meskipun dikatakan oleh Mensesnek ini posisinya beda dengan komite ya, tapi juga ada nama Prof Mahfud di sana, juga pihak eksternal lain. Gimana nanti posisinya, Pak Arianto? Kalau saya segini ya, kita mereformasi polisi ini kan sekarang yang diperbaiki yang buruk-buruk, ya kan? Nah, kalau untuk memperbaiki sesuatu yang buruk tuh harus dicari ahlinya. Ya. Harus pihak yang betul-betul berintegritas tinggi, ya. Sosok yang berintegritas tinggi, dan beliau punya pengalaman mengenai bagaimana melihat keburukan polisi dan bagaimana cara memperbaiki polisi itu. Jadi kalau suruh menunjuk itu, jadi harusnya itu yang dipilih ya. Karena apa? Kita jangan cuma retorika, wah ini dipilih tokoh-tokoh yang begini pasti polisi akan baik. Sekarang yang terlihat kan yang buruk oleh polisi itu kan di sisi kultural itu saja tadi. Iya. Merubah mindset ya gitu. Tadi saya lupa tadi ya. Ada dua Mbak yang penting sekali. Iya. Ini dalam Quick-Win ini kita menggalakkan whistleblower. Nah, itu tadi untuk jaminan bahwa itu supaya diinikan. Jadi yang mengawasi ini besok itu kesungguhan polisi untuk berubah itu pakai whistleblower, yaitu caranya apa? Memfasilitasi dan melindungi itu. Nah, dan kedua, pengawasan melekat. Selama ini ya kelemahan polisi yang di lapangan itu adalah pengawasan melekat. Karena apa? Itu tadi yang katanya kalau kesalahan dilindungi kan. Nah, harusnya itu dirubah. Jadi pengawasan melekat itu adalah pengawasan langsung pada pimpinannya. Jadi nanti kalau ada kesalahan yang kultur di bawah itu, yang kena pimpinannya juga. Yang kena itu, dan ada fakta integritas. Bisa 2 atau 3 tingkat ke atas. Dan fakta integritas gini, saya setiap ditunjuk dari Kapolsek, saya harus menjamin dalam waktu 1 bulan ini saya pantang tidak ada anggota yang arogan, ada yang pungli dan sebagainya. Kalau sampai ada itu saya copot, ganti aja. Yang mengawasinya siapa? Masyarakat. Whistleblower itu kan masyarakat. Whistleblower itu dari luar berarti ya, itu masyarakat ya. Kemudian yang mengawasi outputnya itu ya dari masyarakat juga kan. Kalau ada dilaporkan ternyata Pak di bawah Anda itu masih ada kayak gitu kan, ya itu risikonya kepada pimpinan. Itu tadi yang pengawasan berlapis-lapis kan. Ya. Jadi kesungguhan daripada polisi untuk Quick-Win ini betul-betul ditunjukkan pada 7 poin yang saya sampaikan tadi. Nah, pengawasan yang maksimal itu bagaimana Mas Bambang? Sejauh ini kan tadi sudah disebutkan juga ada Kompolnas, bahkan itu dibentuknya sesuai dengan undang-undang. Nah, pengawasan berlapis seperti apa lagi yang masih harus dibutuhkan? Tapi jawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim reformasi kepolisian dalam waktu dekat. Yusril bilang tim reformasi kepolisian masih disusun dan akan diumumkan melalui keputusan Presiden. Sementara Yusril juga menyebut bahwa reformasi kepolisian bukan berarti ganti Kapolri, karena pergantian Kapolri hak prerogatif Presiden. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Membaca reformasi kepolisian apakah harus sampai mengganti Kapolri? Oh enggak, mengganti Kapolri itu sudah diatur dalam undang-undang kepolisian. Presiden yang berwenang dan Presiden akan mengajukan nama calon
Kapolri yang baru kepada DPR, dan nanti DPR akan menyetujui dan Presiden akan melantik siapa yang disetujui oleh DPR itu. Bisa aja Presiden mengajukan 1 nama atau 2 nama atau lebih. Terkait proses pencalonan itu sebelum diserahkan ke pihak DPR, Bapak sudah mendengar juga bahwa Presiden sedang mempersiapkan nama tersebut? Belum sama sekali. Dan biasanya itu diputuskan sendiri oleh Presiden. Nggak mungkin nanya saya, itu kewenangan beliau sepenuhnya. Tolong bantu Mas Bambang untuk mengejawantahkan secara sederhana agar kita diskusi tidak hanya soal normatif apa yang akan, tapi apa yang real bisa dilakukan. Tadi Pak Yusril bilang bahwa tidak berarti ganti Kapolri, reformasi. Tapi di sisi lain kan butuh pengawasan berlapis seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto. Kalau kita melihat selama ini reformasi belum berjalan sepenuhnya seperti harapan masyarakat itu. Pengawasan eksternal itu sudah ada Kompolnas, tapi faktanya kan masih ada problem. Makanya instrumen sudah ada seperti disampaikan Pak Arianto, tapi bagaimana implementasi instrumen itu dilakukan ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi problem saat ini gitu. Makanya dengan adanya Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden, ini tentunya tidak hanya sekedar membuat sesuatu yang utopis, yang ideal, tapi lebih pada lebih teknokratis kan, lebih bagaimana percepatan untuk melakukan reformasi Polri ini seperti harapan masyarakat gitu. Jadi lebih pada teknis gitu. Jadi benar yang disampaikan Pak Arianto tadi bahwa Komisi Reformasi Kepolisian ini harus diisi orang-orang yang benar paham Polri seperti itu dari berbagai bidang, karena problem kepolisian ini bukan hanya melulu hanya persoalan personil perusahaan, tapi banyak amanat undang-undang dasar itu kepolisian menjadi garda utama di bidang keamanan. Sementara keamanan ini kan sangat luas sekali, gitu. Jadi tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian gitu. Makanya tim reformasi ini pun juga harusnya memberikan draft terkait bagaimana reformasi keamanan di sektor keamanan ini, karena tantangannya ke depan semakin besar gitu, dan tidak bisa dipikirkan oleh Polri sendiri gitu. Dan nggak bisa solusinya utopis semuanya. Tidak bisa, harus lebih teknokratis, lebih teknis gitu, seperti itu. Kalau tadi sampaikan Profesor Yusril bahwa pergantian Kapolri itu prerogatif Presiden, semua paham. Tetapi makanya kita berharap Kapolri sekarang itu juga melakukan percepatan terkait perbaikan Polri, karena selama ini yang disorot masyarakat tentu masa jabatan Pak Listio sampai saat ini, itu yang menjadi problem. Makanya evaluasi cepat diharapkan Polri ini selagi tim reformasi Polri ini belum terbentuk seperti itu. Kalau ini sekarang dulu harus sudah ada. Gitu. Kalau kemudian tim reformasi ini sudah terbentuk kan tinggal ngeklopkan saja ini mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi nggak dari nol lagi. Dari nol lagi. Kalau ngomong terkait dengan reformasi kultural, tadi memang harus mulai dari hulu hulu, mulai dari rekrutmen, kurikulum pendidikan, kemudian meritokrasi, kontrol pengawasan, dan kalau lebih jauh lagi juga terkait dengan bagaimana perencanaan anggaran, perencanaan kebijakan, itu sangat kompleks sekali gitu loh. Dan harapannya tim reformasi ini mendorong menjadi tangan kanan Presiden untuk melakukan percepatan terkait reformasi Polri. Kalau dari Pak Rudi, apakah setuju juga bahwa bukan berarti diterjemahkan sebagai ganti Kapolri, tapi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya melihatnya memang perbaikan institusi tidak melihat orang per orang tapi perbaikan institusi untuk kemudian bagaimana menjawab ekspektasi publik yang ingin melihat institusi kepolisian ini betul-betul institusi yang dicintai rakyat. Ini kan soal paradigma, melihat polisi kan kadang-kadang identik dengan penguasa gitu kan, orang takut dan sebagainya, padahal harusnya polisi adalah bagian yang tidak bersaing dengan rakyat, sipil kan, itu satu hal. Yang kedua, proses penegakan hukum. Nah, kita berharap KUHAP yang lagi dirancang DPR bersama pemerintah ini bisa menjawab, kemudian bisa memberi terobosan jalur yang benar kepada institusi penegak hukum kita, apakah kepolisian, kejaksaan, KPK, agar dalam menegakkan hukum ada rambu-rambunya. Kadang-kadang kan selama ini KUHAP kita yang masih kurang diatur, akhirnya
sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Misalkan orang dilapor, orang tersangka seumur hidup, orang misalkan tidak jelas ada kepastian hukum terhadap kasus yang dilaporkan di kepolisian dan sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian juga salah satu penyebab turunnya kepercayaan kepada institusi kepolisian. Nah, kita mau benahi itu. Cara pembenahan awalnya mungkin dimulai dengan revisi KUHP yang saat ini sedang bergulir, mudah-mudahan selesai, lalu kemudian revisi Undang-Undang Polri itu sendiri. Misalkan hari ini, kemarin sudah rapat di Badan Legislasi, ya, kita akan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi jawaban, solusi terhadap institusi kepolisian kita. Sekalipun memang diskusi hari ini hampir semua ketika ditanya tentang kepolisian pasti bicara soal reformasi kultural. Kultural, apa yang salah dalam kultur kepolisian? Inilah yang menurut saya yang harus dibedah, yang harus dibenahi agar kultur kepolisian betul-betul seperti polisi yang ada di dunia misalkan, ya kan? Kita mau seperti itu. Ya, yang menarik kan kalau reformasi kultural, tapi kan tetap harus ada payung hukumnya dalam revisi Undang-Undang Polri. Nah, menerjemahkan ini dalam bentuk aturan, instrumen apa lagi yang dibutuhkan? Kalau untuk kultural itu, Bu, ya, itu instrumen untuk merubah itu sudah lengkap tuh, tebal sekali tuh, Bu, program-programnya itu. Bahkan ya yang namanya kode etik itu dijabarkan menjadi 4 seksi ya. Satu kotik individu, masyarakat, lembaga, negara, itu detail sekali itu. Tapi jelas. Kenapa nggak jalan? Itulah masalahnya, karena pengawasan lemah itu tadi. Makanya tadi jawabannya adalah pengawasan melekat itu harus direformasi, dirubah total. Jadi tadinya ya kalau seandainya ada orang atasan membiarkan bawahannya itu kena gitu, jangan itu dianggap sebagai biasa, atasannya disikat juga. Komandannya juga harus bertanggung jawab itu, kalau perlu diganti. Biar itu ada tadi sense of belonging ya. Jadi kalau ada yang dibawa salah ya sampai komandannya ini ya kena. kultural nggak jalan itu karena apa? Adanya pelanggaran tidak ditindak dengan tegas. Kenapa tidak ditindak dengan tegas? Karena selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan itu mestinya diawasi oleh atasannya, tapi atasannya sendiri juga sudah busuk juga. Jadi kan nggak bisa bagus kan itu kan. Termasuk juga komandan setempat itu tidak care dengan apa yang dilakukan oleh bawahan. Dan selama ini tidak pernah ada. Oh sorry ya, saya gini. Untuk SDM sekarang ini, untuk jabatan polisi sudah ada asesmen tuh. Asesmen dinilai itu kemampuannya berapa, kapasitas memimpin dan sebagainya. Tapi yang belum disertai sekarang adalah fakta integritas. Artinya gini, kamu kalau jabat segini, apa taruhan kamu gitu? Misalnya ya, saya jadi Kapolres. Oke lah, saya jadi Kapolres, Pak. Saya jamin daerah saya bebas narkoba. Daerah saya bebas judi. Kalau tidak, ganti saya. Kayak gitu. Ada target ya? Ada target dan ada ukuran gitu. Ini yang harus disampaikan pada masyarakat bahwa polisi itu betul-betul apa itu memang dan berkeinginan untuk memperbaiki lah. Contoh tadi itu whistleblower itu. Kalau kita kan takut-takut ya tapi justru kita memberikan fasilitas pada mereka. Silakan. Iya. Nah kalau dari Pak Rudi bisa nggak target tadi misalnya untuk nge-push memang dilaksanakan, dimasukkan ke instrumen undang-undang, ke revisi undang-undang tadi? Ya, makanya dengan terbentuknya nanti keinginan Presiden membentuk tim reformasi Polri, lalu kemudian sudah ada penasihat khusus di bidang Kamtimas reformasi Polri dan Kapolri, kalau ini duduk bersama merumuskan satu kebijakan untuk perbaikan internal Polri, ya itu yang kita sambut. Apakah nanti perbaikan regulasi, kita lihat nanti di revisi undang-undang Polri, apa yang kurang, apa yang harus ditambah, apa yang perlu dihilangkan misalkan. Yang pasti kita setuju bahwa muaranya adalah perbaikan kinerja institusi kepolisian. Kita mau polisi dipercaya rakyat, kita mau polisi hadir selalu bersama rakyat sehingga betul-betul mimpi kita polisi menjadi bagian terdepan dengan rakyat itu bisa terwujud. Kira-kira begitu. Kalau dari Mas Bambang? Ya, problem yang disampaikan Pak Rianto tadi adalah real ya. Bagaimana pengawasan melekat itu tidak berjalan kalau pucuk pimpinan juga tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Makanya ketika muncul Komisi Reformasi bentuk presiden ini juga harus kuat, harus ada payung hukum juga terkait dengan ini. Ya sementara ini revisi undang-undang masih berjalan, tentu peraturan Perpres atau keputusan presiden itu cukup untuk menjadi naungan, karena bagaimanapun juga saat ini Kapolri di bawah presiden seperti itu. Artinya ini juga harus bisa sinergi keduanya antara Kompolnas, Polri maupun tim reformasi ini kalau ingin perbaikan Polri ke depan. Dan saya rasa goodwill presiden melalui political will presiden saat ini sudah sangat bagus sekali dan semuanya harus
harus mendorong bersama-sama karena kalau tidak 20 tahun itu pendek gitu loh. Indonesia Emas itu 20 tahun lagi dan Polri harus dipersiapkan. Jangan sampai momentum ini lewat lagi ya. Lewat lagi dan karena kalau tidak ya sorotan masyarakat semakin gencar, apalagi kalau kita melihat bagaimana aksi-aksi unjuk rasa, apalagi kita melihat geopolitik, geostrategi dunia, bagaimana Nepal terjadi kemarin seperti itu kan, ini kita tidak berharap ke arah sana, makanya harus ada saluran-saluran untuk aspirasi masyarakat terkait dengan perbaikan-perbaikan itu. Nanti di diskusi berikutnya kita akan bahas juga bagaimana progresnya ke depan itu yang ditunggu, jangan sampai seperti poco-poco ya, maju 1 langkah, mundurnya 2 langkah, reformasi Polri secara real yang kita tunggu. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Rudi sudah terima kasih Indonesia Malam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Saya doakan beliau yang masuk nih. Amin. Amin. Nanti kita tunggu. Jalannya udah beda nanti ya di bawah statusnya sebagai anggota komite. Terima kasih.